Iya, mohon maaf, aduh, YouTube males, Pak. Iya, apa sih prestasi tertinggi YouTuber? Iya, paling masuk podcast Om Deddy doang ya. Hai, balik lagi bareng gue, Kori, di Koran Receh. Jadi hari ini kita bakal bahas apa ya? Gue merefleksikan dari video sebelumnya. Ternyata gue melihat polanya iya emang benar. Banyak banget artis yang kalau mau mengklarifikasi atau buka-bukaan terhadap sesuatu itu selalu larinya tuh ke podcastnya Om Deddy. Contohnya aja kemarin artis yang kena masalah prostitusi, guys. Dia itu nggak buka-bukaan di media sosial lain atau media-media lain, tapi dia itu menceritakan, mengklarifikasinya semuanya di podcast Om Deddy. Gue penasaran mendengar pendapat artis-artis yang lainnya, jadi gue melakukan sedikit survei ke artis-artis yang tingkat terkenalnya tuh lebih tinggi atau sama dengan Om Deddy. Pertanyaan, kalau Chef dikasih pilihan, yang mana yang Chef bakal pilih untuk datang ke acara mereka? Taulani TV, Raffi Nagita, Baim Paul, atau podcastnya Om Deddy? Dua. Aku pengennya podcastnya Om Deddy sama Baim Paul. Tapi yang mana nih yang salah satunya paling? Coba tergantung obrolannya apa dulu dong. Ya pasti obrolannya yang singkat, ringkas, dan mendalam. Kalau dalam gue demennya Om Deddy. Oh iya, Om emang Deddy dong. Kayaknya dia seru, kontroversial gitu, nanyanya kan annoying banget gitu. iya bener, kayak jebrek-jebrek gitu ya kalau Om Deddy ya. Tapi jangan deh, kalau dipikir gue Baim Paul aja deh. Kenapa? Karena tadi itu bener jebrek-jebrek banget. Takut kebongkar semuanya ya. Gak ada yang perlu dibongkar juga sih. Oke, baik. Kenapa kalau Baim Paul kenapa? Lebih santai. Kayaknya santai aja. Kayak lebih review-review gitu Ya ya. lucu-lucu aja gitu, lucu. Oh, buat Kayak lucu-lucu. lucu-lucuan aja ya. Hanya ternyata ya emang benar mereka lebih memilih untuk collab bareng Om Deddy. Kalau Mas Randy diajak collab sama beberapa YouTuber nih, contohnya Taulani TV, Raffi Nagita, Baim Paula, atau podcastnya Om Deddy. Kalau disuruh pilih yang paling pertama kayak hari Senin atau Selasa gitu, Mas Randy bakal pilih siapa? Nomor satu podcastnya Mas Deddy. Why podcastnya Mas Deddy? Karena kalau di situ kan memang bentukannya talk show, ngobrol. Iya, gitu benar. kan. Jadi Benar. kayak lebih bisa ngebahas banyak hal, gitu. Bisa tentang gua, bisa tentang hal-hal yang terjadi sama kondisi sekarang gitu. Kalau konten-konten yang lain kan kontennya Raffi lebih nge-vlog, banyak juga lebih nge-vlog, Taulani juga lebih nge-vlog. Jadi kalau nge-vlog tuh guanya bingung mau ngapain. Tapi kalau even kayak di podcastnya Om Deddy itu singkat, padat, dan mendalam gitu, kayak menyinggung hal-hal pribadi, it's okay? Ya selama kan itu pilihannya dari kita, pilihannya kita mau jawab pertanyaan itu atau tidak, itu aja sih sebenarnya menurut gue. Kalau misalkan iya, kalau menurut kan gue punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan kalau misalkan itu tidak. Tapi kan udah kayak udah ditanya gitu, berarti kayak udah sedikit terbuka untuk publik. Ya. Apa nggak merasa insecure? Ya balik lagi kan kita punya apa namanya, punya batasan untuk merasa bahwa ini batasan insecure kita, ini batasan secure kita gitu. Kita punya hak untuk menjawab sebatas mana itu bisa dikonsumsi sama publik, sebatas mana tidak. Jadi menurut gua fine aja, karena kan gue juga kasarnya tau lah ketika kita ngobrol, ketika kita talk show, entah itu bentukannya podcast pun ya si penanya punya hak untuk bertanya, kita juga punya hak untuk tidak menjawab. Iya benar banget sih. Thank you Mas Randy, always favorit. Thank you, bye. Iya. Benar, podcast Om Deddy seberpengaruh itu. Aku tanya pertanyaan ya. Kemarin kan Mas Igun dari collab sama Om Deddy. Nah, kalau seandainya Mas Igun dikasih pilihan nih satu, mau collab lagi bareng Om Deddy atau mau collab bareng Raffi atau Baim Paul atau Taulani TV? Bareng Om Deddy. Kenapa Om Deddy lagi? Seru, masih banyak sesuatu tentang Deddy yang orang belum pernah tahu. Oh ya? Iya. Wow, yakin Om Deddy bukan yang lain? Nggak mau, yang lain udah terlalu biasa. Emang Om Deddy se-efek itu? Efek. Beneran? Efek, iya. Masih banyak rahasia Deddy di tangan saya. Thank you so Ya, much. Berarti Om Deddy harus hati-hati. Kenapa
kenapa sih harus memulai itu dari podcast? Nggak ada yang menentukan kamu harus memulai itu dari podcast atau sebuah kreativitas atau sesuatu edukasi. Dan kebetulan sekarang itu anak-anak milenial, netizen itu lagi senangnya dengan podcast, dimana podcast itu emang santai dan kamu mungkin bisa terhanyut dalam suasana ketika kamu berada dalam podcast, apalagi kalau hostnya seperti Om Deddy Corbuzier. YouTuber yang baru, konten kreator yang baru, apabila ingin memulai sesuatu di YouTube atau sosial media platform-platform lainnya, kalian harus berani membuat diferensiasi dan irisan yang berbeda. Pelajaran buat kita sebagai konten kreator yang baru agar bisa mengikuti pola seperti Om Deddy yang melihatkan irisan yang sangat berbeda dengan konten kreator, YouTuber atau podcast yang lainnya. Karena dia itu ringan tapi jebrek-jebrek gitu, dan itu yang membuat dan dilihat lagi kebutuhan konten kalian itu ingin seperti apa. Bukan berarti konten-konten yang lainnya itu nggak menarik ya guys, atau kurang menarik, tapi target marketingnya aja yang berbeda. Dan salah satunya yang paling ngehits sekarang adalah podcast. Dan podcast yang paling ngehits adalah podcast Om Deddy Corbuzier. Nggak bisa dipungkiri karena Om Deddy Corbuzier memiliki pola yang unik dan berbeda dari podcast-podcast yang lainnya. Dan gue juga masih belajar sama seperti kamu.